Yang DPO adalah anak mantan bupati. Beliau menuturkan pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Kembali lagi dengan section cerita dulu. Pada kali ini kita akan bahas kisah yang sedang viral dan terkuak kembali setelah 8 tahun lamanya, yakni kasus Vina Cirebon. Sejumlah fakta baru terungkap dari kasus Vina Cirebon tersebut, atau dengan nama panjang Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana atau yang disebut dengan Eki, yang tewas dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Kasus ini terjadi di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 atau 8 tahun lalu lebih tepatnya. Sebelum dibunuh secara brutal, Vina diperkosa oleh para pelaku. Mayat kedua korban itu ditemukan di flyover pada Minggu 28 Agustus 2016 dan sempat diduga korban kecelakaan tunggal. Akan tetapi, ada fakta mencengangkan karena di situ dari pihak keluarga Vina tersendiri itu merasa curiga bahwa kenapa kalau terjadi kecelakaan tunggal, motor dan handphone dari korban itu masih tetap utuh. Harusnya motor pun hancur, bahkan handphone pun biasanya itu juga ikut hancur. Akan tetapi pihak keluarga menyayangkan sekali bahwa di situ keadaan motor masih utuh, keadaan handphone pun masih utuh. Dalam pengembangan kasus yang ditangani oleh Polres Cirebon Kota, 8 dari 11 pelaku berhasil ditangkap, diadili dan telah dijatuhi hukuman. Identitas mereka yakni Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana yang divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal, pelaku yang masih di bawah umur karena waktu itu masih berusia 15 tahun, divonis 8 tahun penjara. Ironisnya, 3 pelaku utama yang berinisial A, D, dan P, atau kita sebut saja dengan Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, hingga kini masih buron dan terus diburu oleh polisi. Sebenarnya ada apa sih dengan kejadian ini? Kenapa sampai 8 tahun lamanya polisi belum bisa mengungkap dari 3 pelaku utama ini? Banyak yang menyebutkan bahwasanya bahkan netizen Indonesia itu menyebutkan ada pihak yang di situ memiliki peran yang sangat besar terhadap 3 pelaku utama ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya salah satu dari mereka mungkin adalah salah satu anak oknum dari pejabat negara, muncul ke publik seiring kembalinya mencuatnya kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan anaknya yakni Eki. Dalam akun Instagram Rudiana Bison, Ibtu Rudiana mengenakan seragam Polri tampak menahan tangis. Suaranya bergetar saat memberikan pernyataan terhadap awak media. Fakta yang kedua, polisi tidak tinggal diam. Jadi selama 8 tahun ini, polisi itu tidak tinggal diam, seperti halnya yang dituturkan netizen di awak media. Ibtu Rudiana memastikan sebagai orang tua korban sekaligus anggota Polri, dia tidak tinggal diam atas kasus tersebut. Dia terus berupaya agar kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, putranya yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 tersebut terungkap secara tuntas. Karena itu, Ibtu Rudiana di sini memohon doa kepada masyarakat agar kasus pembunuhan yang menimpa Eki dan Vina segera terungkap dan tuntas. Yang ketiga adalah kendala penangkapan 3 DPO. Kasus Vina di Cirebon jadi sorotan masyarakat kali ini karena masih adanya 3 pelaku yang belum ditangkap. Ketiganya sudah menjadi DPO selama 8 tahun lamanya dan hingga kini tak diketahui keberadaannya maupun identitasnya. Ini sangat disayangkan ya guys ya, karena bukan waktu yang pendek. Ini waktu sudah lama, 8 tahun lamanya. Bahkan ya kalau bisa kita bayangkan, dalam waktu 8 tahun orang itu sudah berubah fisiknya. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Sarawan menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya penangkapan ketiga DPO ini karena 8 terpidana mencabut keterangan saat diperiksa di Polda Jabar dan persidangan. Ini menjadikan semakin keganjalan terhadap kita ya guys ya, bahwasanya di situ tiba-tiba 8 terpidana ini kok mencabut keterangan saat diperiksa di Polda Jabar serta di persidangan. Padahal saat di Polres Cirebon Kota mereka memberikan keterangan terkait ketiga pelaku tersebut. Jadi
Mereka tuh di awal itu memberikan keterangan, akan tetapi ketika di akhir mereka mencabut laporan keterangan tersebut. Orang DPO ini adalah pelaku utama dalam pemerkosaan Vina. Yang keempat, polisi periksa ulang 8 terpidana yang telah tertangkap dan dijadikan tersangka. Polda Jabar juga membantah isu penyebab 3 pelaku yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Peron belum ditangkap karena mereka anak pejabat. Jadi hal tersebut dibantah. Pengacara kondang Hotman Paris mencurigai pencabutan BAP dari para terpidana ini diduga karena ada intervensi oknum aparat dalam kasus pembunuhan keji yang terjadi Agustus 2016 lalu. Bahkan Hotman Paris sampai meminta kepada Kapolda Jabar dan Kapolri agar mengamankan dokumen BAP ke-8 terpidana tersebut. Beliau menuturkan pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP ya. Jadi seorang pengacara kondang Hotman Paris pun mencurigakan hal tersebut. Bukan cuma netizen ya guys ya. Maliana, kakak Vina, sangat senang kisah adiknya yang menjadi korban kejahatan diangkat ke layar lebar. Dia berharap setelah 8 tahun berlalu otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap adiknya segera terungkap. Dia mengungkapkan sempat didatangi seseorang ketika kasus adiknya diangkat ke dalam film layar lebar. Namun dia tidak menyebut siapa latar belakang orang tersebut. Dia berharap aparat Polres Cirebon Kota maupun Polda Jabar kembali mengusut dan menangkap ketiga pelaku yang hingga kini belum terungkap. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan bahwa 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki terjadi pada 2016 lalu itu masih dalam pengejaran tim gabungan Direktorat Reses Kriminal Umum atau Ditreskrimum dan Polres Cirebon Kota. Polisi telah memberikan ultimatum terhadap 3 buronan tersebut segera menyerahkan diri atau ditembak. Oke guys, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam cerita dulu. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Oke, demikian dari saya Desi dengan section cerita dulu. Bye bye.